أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwah sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan belajar tentang salah satu di antara rahasia atau kunci kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hal yang baru, bukan hal yang sebetulnya bukan rahasia. Semua ulama sepakat bahwa salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terletak pada akhlak beliau. Sehingga siapapun yang ingin mengikuti sunnah Nabi, sunnah mutahharah, sunnah yang mulia ini dalam berdakwah, dan pastinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Pasti apalagi kita sebagai laki-laki akan berperan dalam peran dakwah walaupun lingkup dakwah kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini ada pengumuman mobil Nissan dengan nomor 99. Apa ini? Oh, rumah pasang 8. Mau keluar jadi nggak bisa keluar, terhalang oleh mobil Nissan. Ini nomor platnya ya, 99 XI. Silakan yang punya mobil Nissan 99 XI agar memindahkan kendaraannya. Tadi sampai di mana? Sampai di mobil Nissan. Siapapun yang ingin sukses dakwahnya, walaupun lingkup dakwahnya kecil, tidak sebesar dakwah Rasulullah SAW yang mendunia, hanya sebatas dakwah di dalam keluarga. Kita yang udah rajin ngaji misalnya, lalu orang tua kita akan melihat apa yang berubah pada diri anak saya sejak dia rajin ke Masjid Al-Latif. Apakah dia jadi orang yang sering bicara tentang agama? Apakah dia jadi orang yang lebih pintar ngajinya? Apakah dia menjadi orang yang rajin ke masjidnya? Tetapi semua itu tidak akan menjamin kesuksesan dakwah sehingga orang tua kita mau meniru dan datang ke dalam majelis ilmu, kecuali ketika dia melihat bahwa ada perubahan yang sangat baik dalam akhlak kita sejak kita belajar. Kita rajin ke masjid, orang tua kita bahagia. Kita jadi menghafal atau lancar membaca Al-Quran, orang tua kita merasa sangat bangga. Tetapi tidak ada yang lebih sukses daripada kunci akhlak
untuk mengajak orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, agar mau datang ke dalam majelis-majelis ilmu, kecuali ketika mereka melihat akhlak kita jauh lebih baik sejak kita mengaji dalam majelis ilmu. Itulah salah satu rahasia suksesnya dakwah. Kita boleh gunakan metode apapun dalam dakwah. Kita boleh baca buku apapun tentang dakwah Nabi, tapi semua kajian tentang dakwah Nabi itu tidak akan lepas dari kajian tentang akhlak. Dan setiap kali kita membaca ayat dan hadis yang berhubungan dengan dakwah, pada saat yang sama kita selalu akan menemukan ayat dan hadis berhubungan dengan akhlak. Karena itulah kunci kesuksesan dalam dakwah. Seorang suami yang ingin mendakwahi istrinya, akhlak. Seorang istri yang ingin supaya suaminya menjadi imam yang ideal adalah akhlak. Orang tua yang ingin mendidik, mentarbiyah anaknya adalah akhlak. Anak yang ingin menyadarkan orang tuanya adalah akhlak. Begitu juga dalam lingkup yang lebih besar dari itu. Mulai dari hal yang paling kecil, maka yang paling menentukan sukses dan tidaknya dakwah kita itu ada di dalam akhlak kita. Sehingga pada malam ini kita akan belajar salah satu sudut pandang dalam membaca sirah atau salah satu metode dalam membaca sirah yang kalau para ulama menyebutnya dengan istilah mawaqifus sirah. Ini jarang dibahas, mawaqifus sirah. Mawaqif artinya sikap-sikap Nabi dalam kondisi-kondisi yang berbeda kalau kita baca di dalam sirah beliau. Itu disebut dengan mawaqif as-sirah, mawaqifus sirah. Bagaimana Nabi menunjukkan sikap terbaik dalam kondisi tertentu dan sikapnya inilah sikap yang paling ideal, pas sesuai dengan kondisinya. Kapan Nabi dalam keadaan marah? Kapan Nabi dalam keadaan memaafkan? Kapan Nabi dalam keadaan tersenyum? Kapan Nabi dalam keadaan cemberut? Bahkan cemberut itu juga sunnah Nabi. Selain juga tersenyum. Tetapi kita harus tahu kapan itu digunakan. Dan ini semuanya masuk dalam metodologi membaca sirah yang disebut dengan istilah mawaqif as-sirah. Sikap-sikap Nabi yang terbaca dalam sirah beliau. Tapi kalau kita membahas mawaqifus sirah semuanya, ini nggak akan cukup waktu kita dalam 1 jam setengah. Kita akan ambil satu saja. Mawaqifus sirah di antara sekian banyak mawaqif, di antara sekian banyak sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan beliau adalah yang paling baik dalam sikapnya, yang paling baik dalam akhlaknya, dan dijamin oleh Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan azimnya versi Allah ini azim banget. Bukan cuma azim versi kita, oh dia menakjubkan, keren, apa segala macam. Allah sendiri yang mengatakan akhlakmu wahai Muhammad itu keren banget. Azim, keren, luar biasa. Sehingga paling pantas kalau kita mau belajar sikap yang paling ideal dalam berbagai macam situasi itu adalah belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah beliau, Allah sendiri yang mengakui bahwa dakwahnya sudah berhasil. Dan Nabi sendiri juga bertanya kepada para sahabat, apakah dakwahnya sudah berhasil? Para sahabat semuanya setuju, dakwah Nabi sudah berhasil. Ijma' sahabat itu maksum. Ijma'nya para sahabat pasti benar setelah Al-Quran dan hadis. Nabi bertanya kepada para sahabat dalam haji wada, apa kata Nabi? Ala hal ballaght? Apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Nabi menegaskan lagi, pengen lebih jelas. Ala hal ballaghtu? Kata mereka, bala ya Rasulullah. Ala hal ballaghtu? Bala ya Rasulullah. Engkau sudah menyampaikan semua dengan baik. Maka Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah bahwa Nabi sudah berdakwah dengan sebaik mungkin dan dakwah beliau sukses. Kita akan coba belajar sikap ar-rifqu wal hilmu, sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang justru bersikap kasar kepada kita. Kalau bersikap kasar kepada orang yang bersikap kasar, kita nggak perlu belajar itu. Semua juga insya Allah bisa. Bersikap keras kepada orang yang keras kepada kita itu nggak perlu belajar. Itu spontanitas, itu udah manusiawi banget, fitrah kita. Tapi yang perlu kita belajar, termasuk saya sendiri adalah gimana caranya bersikap ar-rifqu wal hilm, bersikap lemah lembut dan santun justru kepada orang yang bersikap jahil kepada kita.
bersikap kasar dan arogan kepada kita, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya ataupun dengan karya-karyanya. Bagaimana cara kita membalas sikap yang membuat kita gregetan dengan cara yang paling baik? Salah satunya bukan satu-satunya adalah al-hilmu warifqu, lemah lembut dan santun. Dan ketika saya membahas akhlak tentang ini, bukan berarti saya yang sudah paling baik dalam menerapkannya, karena kenyataannya berbeda dengan teori. Ada banyak orang yang berpikir bahwa menjadi seorang muslim yang baik itu adalah apabila dia bisa menjelaskan teori tentang Islam. Banyak orang berpikir kayak gitu. Menjadi muslim yang paling baik itu berarti adalah menjadi seseorang yang paling baik dalam menjelaskan teori apa itu Islam. Menjadi muslim yang paling sunnah berarti menjadi orang yang paling baik dalam menjelaskan apa itu sunnah. Menjadi muslim yang paling bertauhid berarti menjadi orang yang paling baik dalam menjelaskan apa itu akidah. Bukan. Ternyata bukan itu yang dimaksud dengan muslim terbaik. Tetapi muslim yang paling baik adalah muslim yang paling bisa menampilkan teori Islam di dalam dirinya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dan ini terkenal, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi, karakter Nabi, sikap Nabi adalah Al-Quran. Beliau marah sebagaimana marah yang legal menurut Al-Quran, dan beliau ridho sebagaimana ridho yang dilegalkan menurut Al-Quran. Jadi kalau kita pengen menjadi muslim yang terbaik, jangan hanya pandai dalam menjelaskan tentang Islam. Ada seorang ustaz, kalau lagi bicara tentang Al-Quran, dia seperti ahli tafsir. Ketika dia bicara tentang as-sunnah, dia seperti ahli hadis. Ketika bicara tentang fikih, dia seperti seorang yang paling mengerti halal dan haram. Tapi belum tentu dia yang paling baik Islamnya di antara yang ada di dalam majelis tersebut. Karena yang paling baik Islamnya di antara mereka, kalau dalam bab majelis Al-Quran, berarti yang akhlaknya paling mendekati nilai-nilai Al-Quran yang ideal. Yang paling baik dalam sunnahnya adalah yang paling baik dalam akhlaknya yang mendekati dengan sunnah Nabi yang suci. Begitu juga dalam urusan fikih dan yang lainnya. Jadi kita sebagai muslim generasi ini, generasi terbaik, kalau saya menyebutnya generasi terbaik kedua setelah sahabat, bukan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, hujan yang paling baik itu adalah hujan yang baru turun dan yang sebelum berhenti. Para ulama mentawilkan hadis ini dengan kalimat bahwa yang dimaksud dengan hujan di sini adalah generasi. Generasi terbaik itu adalah generasi yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama adalah yang di masa Rasul, dan yang terakhir adalah yang di masa menjelang datangnya Dajjal dengan banyaknya fitnah dan ujian. Kita adalah generasi terbaik kedua setelah Rasulullah, setelah sahabat, kalau kita benar-benar berpegang teguh kepada agama. Tetapi berpegang teguh kepada agama bukan berpegang kepada teorinya untuk bisa menjelaskannya kembali kepada orang banyak. Bukan yang paling panjang artikelnya tentang Islam, bukan yang paling banyak jilid bukunya tentang fikih, tetapi yang paling baik akhlaknya dan sesuai dengan Al-Quran dan contoh sunnah Rasulullah SAW. Sehingga jadilah seorang muslim yang menampilkan keislaman, bukan yang menjelaskan keislaman. Jadilah seorang jamaah muslim, syababul muslimin, pemuda-pemuda Islam di Bandung yang menampilkan keislaman kita itu di hadapan semua umat, bukan menjelaskan keislaman kita di media, baik media cetak ataupun media elektronik atau di media sosial. Bukan itu muslim yang sejati. Semua orang bisa melakukannya, bahkan orang munafik lebih baik dalam menjelaskan Islam daripada mukmin sejati. Orang munafik, baca surat Al-Munafikun. Kalau mereka bicara, kamu akan takjub mendengar ucapan mereka. Ternyata yang paling baik dalam menjelaskan teori tentang Islam itu bukan mukmin, justru munafikun. Justru orang-orang yang, kalau di Indonesia mungkin muncullah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi mereka tidak meyakini Islam dengan baik. Mereka hanya menggunakan bahasa-bahasa Islam untuk mendapatkan keuntungan darinya atau untuk mengaburkan makna Islam itu sendiri. Sebutlah misalnya aliran sekuler dengan liberalnya. Mereka lebih baik dalam menjelaskan Islam daripada kita.
Kalau kita bertanya tentang Imam Al-Ghazali, mungkin mereka lebih mengenal Imam Al-Ghazali daripada kita yang mengaku sebagai pengikut Al-Ghazali. Kalau kita tanya tentang Imam Ibnu Taimiyah, mereka membahas kitab Ibnu Taimiyah itu lembaran lebih demi lembaran, halaman demi halaman. Bahkan kita tidak tahu judul dari kitabnya, tapi mereka tahu halaman-halamannya. Ternyata bukan bagaimana cara kita menjelaskan Islam kepada orang lain, tetapi bagaimana kita menampilkan Islam kepada orang lain. Walaupun terkadang butuh penjelasan, dan itu biar tugas para ulama, biar tugas para da'i dan asatidz. Tapi kita sebagai syababul muslimin, tugas kita adalah, saya muslim, maka lihatlah akhlak saya. Bukan saya muslim, maka dengarkanlah ucapan saya. Bukan mengatakan saya muslim, maka dengarkanlah apa yang akan saya katakan. Bukan. Tetapi saya muslim, maka lihatlah akhlak saya. Kalau akhlak kita tidak menarik, berarti kita belum sejati menjadi seorang muslim. Kalau akhlak kita masih mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang lain gerah dan tidak nyaman, berarti kita belum menjadi muslim sejati. Mau kita jujur atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Maka jadilah muslim yang seperti itu. Muslim yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya dari ucapan. Nabi tidak suka banyak ceramah. Kalau kita banyak membaca hadis Nabi, momen dalam hadis itu rata-rata adalah nasihat, bukan ceramah. Sedikit sekali hadis Nabi yang sifatnya khutbah. Yang lebih banyak justru hadis Nabi dalam bentuk dialog. Ngobrol dengan sahabat, lagi di jalan, lagi duduk, atau ditanya oleh sahabat, baru Nabi menjelaskan. Tidak terlalu banyak. Padahal beliau lebih berhak untuk berbicara panjang daripada kita. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau lebih berhak berbicara panjang daripada kita. Karena lisan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa beliau lebih banyak diam? Bahkan beliau menganjurkan kepada kita untuk lebih banyak diam. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik. Karena diamnya seorang muslim itu lebih panjang daripada untaian kata yang berjilid-jilid buku. Dan itu jauh lebih mengena kepada orang yang ingin melihat kebenaran Islam. Kita belajar akhlak itu. Tetapi ini bab yang sangat besar. Maka kita mempersempitnya agar tidak menyulitkan kita untuk memahaminya. Kita ambil satu saja di antara semua akhlak itu adalah al-hilmu war-rifqu terhadap orang-orang yang bersikap al-ghil atau kasar, dan asyiddah atau kaku, kemudian juga orang-orang yang jahil atau bersikap yang tidak pantas. Ada sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Hadis marfu' dengan derajat yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa la nuzi'a min syai'in illa syanah." Tidaklah sikap lemah lembut itu diletakkan di dalam sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Tidaklah sikap lemah lembut apabila diletakkan di dalam sesuatu, dalam satu kondisi, dalam satu sikap, dalam satu peristiwa, kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi hina, menjadi tercela. Ar-rifqu, sikap lemah lembut dan santun. Ini enggak mudah, ikhwas sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah sekali untuk membahasnya, membaca ayat dan haditsnya. Tetapi bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri pernah keliru dalam mempraktekannya, tetapi terus ditarbiyah oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kelas Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal lembut sekali, yang hatinya raqiqul qalb, tetapi kadang-kadang kebawa juga emosi, dan ini wajar. Namanya manusia, bukan orang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Tadi saya baca ayatnya. Di antara ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ternyata orang bertakwa itu bisa buat fahisyah juga, bisa buat dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Ternyata orang yang bertakwa pun bisa menzalimi diri sendiri. Tetapi ketika dia ingat Allah, dia memperbaiki itu dengan bertobat dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Gagal lagi dia perbaiki lagi, gagal lagi. Bukan berarti kalau udah ngaji ke masjid terus dia jadi ideal, sempurna, nggak ada cacatnya. Mustahil. Kita bukan jama'atun minal malaikah, kita jama'atun minan nas. Kita ini bukan jamaahnya malaikat, kita ini jamaah manusia.
Dan saya sering mengulang-ulang statement ini. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang perfeksionis kepada orang lain. Walaupun boleh saja kita agak perfeksionis dan agak keras terhadap diri kita sendiri. Tapi ke orang lain, toleranlah dan sadarilah bahwa dia itu adalah manusia. Yang kadang tanpa dia sengaja dia bisa berbuat salah, mengucapkan kesalahan. Tapi yang membedakan dia dengan yang bukan orang bertakwa selalu berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Artinya ini nggak mudah mempraktekkan sikap arifku, terutama kepada orang yang tadi lawannya itu justru jahil. Ini lebih berat. Makanya kalau antum baca surat Al-Furqan, di situ wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Ini nggak gampang untuk mempraktekkan hal yang seperti ini. Tapi kalau bersikap arifku kepada orang yang baik kepada kita, arifku kepada orang yang sering bantu kita, arifku kepada orang yang tersenyum duluan kepada kita, arifku kepada orang yang santun kepada kita, itu sangat mudah. Karena jazaul hasanah hasanatu mithlaha au amsalaha. Balasan dari satu kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa atau berlipat ganda dari kebaikan itu. Itu sudah jadi sunnatullah. Tapi bagaimana membalas satu keburukan justru dengan ahsan, dengan yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka. Debat itu kan gak enak kan ya? Jarang kita ngelihat ada debat yang enak. Karena kalau debat itu enak, namanya bukan debat, dialog. Diskusi itu enak tuh. Musyawarah aja kadang-kadang agak rame nih. Apalagi jelas-jelas namanya debat. Pasti rame tuh. Pasti akan gregetan banget tuh. Tapi Allah dalam situasi yang kayak gitu, Allah mengatakan wajadilhum, debat mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan yang jauh lebih baik, akhlaknya, ucapannya, statementnya, performnya dan seterusnya, dengan yang lebih baik daripada yang mereka tampilkan. Dan ini hal yang butuh latihan. Bareng-bareng lah, saya juga latihan, kita semua latihan, gagal lagi, latih lagi, sampai suatu saat kita benar-benar bisa menampilkan Islam itu bukan dalam catatan-catatan kertas, tetapi dalam karakter diri kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita. Sehingga ketika orang mau tahu Islam itu kayak gimana sih, nggak usah duduk dalam majelis kemudian dia baca buku. Kalau mau lihat Islam, lihatlah fulan. Mau lihat Islam, lihatlah mereka. Mau lihat Islam, lihatlah bangsa itu. Mau lihat Islam, lihatlah jamaah itu. Mau lihat Islam, lihatlah anakmu. Mau lihat Islam, lihatlah suamimu. Harusnya demikian. Bukan mau tahu Islam, bacalah buku ini, bacalah buku itu, bacalah judul ini dan itu. Ini belum berhasil dakwahnya kalau masih dalam taraf catatan di kertas. Masih teori. Kalau kata para ulama, terjebak dalam matlam, masih dalam bentuk teori ucapan lisan, verbal. Kalau mau lihat Islam, lihatlah jamaah Al-Latif. Itu harus menjadi target kita. Baru kalau kita udah bisa kayak gitu, baru namanya dakwah di Al-Latif ini berhasil. Tapi kalau mau lihat Islam, duduklah dalam majelis ta'lim di Al-Latif. Belum berhasil, tapi itu baik. Cuma belum berhasil. Baru berhasil, mau lihat Islam, lihatlah orang-orang yang keluar dari Masjid Al-Latif. Itulah Islam. Walaupun tidak sempurna, tetapi itu mendekati ideal. Karena tidak ada yang sempurna di antara manusia setelah Rasulullah. Ini yang kita targetkan. Makanya kita belajar ar-rifqu. Kata Nabi, tidaklah sikap lemah lembut apabila diletakkan di dalam sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah, dan tidaklah dihilangkan, dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu tercela. Sesuatu itu bisa individu kita. Tidaklah seseorang itu ada sikap rifqu atau lemah lembut pada dirinya kecuali dia akan menjadi menakjubkan, menarik. Tidaklah sikap lemah lembut tercabut dari seseorang kecuali akan menjadikan dia tidak lagi menarik dan tercela. Bahkan kalau kita mau melihat lebih ekstrim lagi, sikap lemah lembut ini bukan hanya akan menjadikan kebenaran, kebaikan itu menarik. Bahkan kalau diletakkan di dalam kebatilan, kebatilan itu akan menjadi indah. Sikap lemah lembut, kalau diletakkan dalam kebatilan, dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan itu akan menjadi indah gara-gara sikap lemah lembut. Luar biasa sikap lemah lembut ini. Orang yang niatnya jahat, tapi dengan lemah lembut itu akan menarik, sehingga kita akan jadi korbannya. Dan itu banyak buktinya. Orang yang niatnya tidak baik, tetapi dengan cara begitu luar biasa, wajahnya, raut wajahnya tersenyum terus, seolah-olah tulus banget ingin membantu, padahal dia sedang
menggerogoti kita, harta kita segala macam. Ini luar biasa. Makanya kata Nabi benar bahwa sikap lemah lembut kalau diletakkan di dalam sesuatu itu bahkan kebatilan sekalipun akan menjadi menarik. Dan ini sangat disadari oleh orang-orang yang anti terhadap Islam. Mereka anti terhadap Islam, tapi mereka tidak berteriak seperti teriakan kaum muslimin. Teriakan kita adalah teriakan mengutuk, teriakan menghakimi, sehingga tidak menarik. Padahal yang kita suarakan itu kebenaran, tetapi orang melihat itu sesuatu yang batil. Kenapa? Karena hilangnya sikap ar-rifq wal hilmu dalam cara kita berdakwah. Sedangkan orang-orang yang anti terhadap Islam, mereka menyuarakan kebatilan mereka dengan al-hilmu wal rifqu, sehingga orang-orang yang awam akan berpikir itulah kebenaran. Mereka akan membahasakan dengan bahasa yang paling baik, walaupun isinya adalah kebatilan semuanya dan mengajak orang kepada kemungkaran. Tetapi karena rifqu itulah kebatilan mereka menjadi menarik. Tetap tidak mengubah kebatilan, tetap kebatilan apapun bingkainya, tetapi dia menarik. Kebatilan, tetaplah kebatilan apapun bingkainya. Karena al-haqqul haqq wal batil batil. Tidak ada perubahan dengan itu. Yang hitam-hitam, yang putih-putih. Tetapi kenapa ada orang yang senang pakai baju hitam? Karena baju hitamnya bagus misalnya. Kenapa ada orang yang tidak senang pakai baju putih? Karena desainnya jelek. Jadi ini bukan soal hitam putih, tetapi soal bingkainya. Dan ternyata itu berpengaruh. Dan Nabi sendiri mengatakan demikian. Artinya, harusnya kita lebih berhak menggunakan ar-rifq wal hilmu. Karena kita sedang menyuarakan kebenaran dari Al-Quran dan Hadis ketimbang mereka yang menyuarakan kebatilan. Tapi kenapa sikap ini justru muncul dari orang-orang yang anti terhadap agama Islam? Memangnya Amerika akan mengatakan bahwa kami akan membunuh semua anak muslim yang ada di Palestina? Tidak. Kami akan membunuh semua muslim yang ada di Irak? Tidak. Mereka bilang apa? Kami datang untuk perdamaian. Kami datang untuk hak asasi manusia. Kami datang dengan membawa misi pendidikan. Begitu dulu ketika Yahudi pertama datang ke Palestina di zaman Izzuddin Al-Qassam. Begitu dulu ketika Inggris datang ke Palestina di zaman Izzuddin Al-Qassam, mereka mengatakan kami datang untuk berbagi ilmu tentang teknologi dan pendidikan, sehingga orang-orang di Palestina semuanya merasa berjasa Inggris ini dengan datang ke Palestina. Mereka senang kepada orang-orang Inggris. Bahkan banyak pemuda-pemuda Palestina yang menggunakan kalung salib karena saking bangganya kepada orang-orang Inggris pada saat itu. Tapi mereka sangat tidak suka dengan para ulama. Kenapa tidak suka dengan para ulama? Karena para ulama menyuarakan kebenaran mereka dengan mengutuk orang Inggris. Walaupun mereka juga sebetulnya dengan kalimat itu mungkin pantas, Allahu a'lam, tetapi tidak pantas untuk didengar. Hanya Allah yang pantas mengatakan hal yang demikian. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka. Apakah Nabi pernah mengatakan itu? Tidak, kecuali dalam kasus-kasus yang paling berat baru Nabi mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ashabul qirodah, la'anahullah dan seterusnya. Tapi jarang, lebih seringnya ar-rifq wal hilmu. Ini yang harus kita lihat. Sekarang kita coba baca satu ayat tentang kisah Abu Bakar menghadapi orang Yahudi yang nyeleneh. Dan ini kan kebiasaannya Bani Israel ya. Jadi nggak usah heran kalau Bani Israel atau orang-orang Yahudi, baik yang mereka berbicara atau membuat sebuah artikel atau bahkan membuat film-filmnya pasti akan ada sindiran-sindiran terhadap Islam, dan itu biasa. Dari sejak zaman Nabi Musa, jangankan agama Islam, agama mereka sendiri juga dihina sama mereka. Taurat dihina, Nabi Musa dihina, Nabi Yosua, Yusha dihina, Zakaria dihina, Yahya dihina, Isa dihina, terus yang terakhir Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar pernah menghadapi kasus yang seperti ini. Bertemu dengan orang Yahudi Bani Israel, lalu orang Yahudi itu berucap sesuatu yang nyeleneh tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah merekam itu di dalam surat Ali Imran ayat 181. Coba kita buka. Surat Ali Imran ayat 181. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Kami mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kami katakan kepada mereka nanti di akhirat, Zuqu azabal hariq, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi bertemu dengan sekelompok orang Bani Israel dengan tujuan ingin mendakwahi mereka. Nah, di sini konteksnya sedang berdakwah. Abu Bakar sengaja datang ke rumah orang-orang Bani Israel ingin berdakwah dengan mereka. Lalu ketika sampai di sana, Abu Bakar bertemu dengan sekelompok Bani Israel yang di dalamnya banyak ahlul kitab. Ahlul kitab itu ulamanya Bani Israel, yang dia membaca At-Taurat dan Injil, dan dia juga sedikit banyak tahu tentang Al-Quran. Sehingga ketika Abu Bakar mengajak mereka berdakwah, waktu itu masih dengan lemah lembut. Ayolah kita menyembah Allah dan seterusnya dan seterusnya. Abu Bakar presentasi lah ya, dakwah, tashkil kalau bahasa tabligh. Lalu setelah selesai Abu Bakar berbicara, salah seorang laki-laki Bani Israel yang bernama Fanhas, dia mengatakan, Ya Abu Bakar, ya Ibni Abi Quhafah, bagaimana kamu menyuruh kami untuk beriman kepada agama kamu, kepada Al-Quran kamu, padahal di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan meminta pinjaman dari manusia karena Allah tidak punya apa-apa. Karena setelah turun ayat Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan harta yang baik, maka Allah akan membalasnya berlipat kali ganda. Ternyata ayat itu diketahui oleh Bani Israel. Jadi mereka juga belajar Al-Quran, tetapi dengan tujuan untuk menghina atau mencela kaum muslimin. Yang dipakai ayat, hadis, sahabat, Nabi dan seterusnya, alul bait, keluarga Nabi. Nah, dalam hal ini kasusnya yang dihina adalah Al-Quran dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, di dalam Al-Quran kan ada ayat bahwa Allah meminta pinjaman kepada manusia. Berarti Allah itu fakir dan kami kaya. Kata orang Yahudi. Gimana kami akan menyembah Tuhan yang fakir? Dia aja butuh pinjaman dari kami. Terus kita mau dapat apa dari dia kalau dia fakir? Fakir itu lebih rendah daripada miskin. Kemudian yang kedua kata laki-laki Bani Israel yang lain, Allah kalian itu curang, kata mereka. Abu Bakar kan terkaget-kaget kan mendengar bahasa nyeleneh kayak gini. Curang gimana? Kalau orang-orang Quraisy tidak menerima agama Islam itu murni karena mereka mempertahankan keyakinan jahiliyah. Tapi kalau orang Yahudi ini lebih berat. Kalau orang Quraisy tidak mau menerima, mengatakan ini agama nenek moyang dan seterusnya. Jadi bahasanya beda. Sedangkan orang Yahudi mendebat dan ini lebih gregetan ketimbang bahasa orang Quraisy. Kalau orang mengatakan kita dakwahin, enggak lah saya kayak gini aja, oke lah. Tapi kalau dia malah membalas kita, kemudian dia justru mencela kita, ini akan lebih gregetan di hati kita. Dan Abu Bakar merasakan gregetan itu. Orang yang kedua mengatakan, Allah kalian itu curang. Kata Abu Bakar, kaifa dzalik? Gimana itu maksud kamu? Ya curang, dia mengharamkan riba kepada kita, tapi dia mempraktekkan riba. Yaitu siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan membalas lipat ganda. Ini kan nyeleneh kan?
Inilah ciri khas Bani Israel. Utul kitab, orang yang mengerti Alkitab. Jadi yang biasa nyeleneh itu justru orang pintar. Orang-orang yang banyak baca, maka dia akan cenderung nyeleneh. Dan ketika kita hujat, dia bolak-balik bahasanya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada teman-teman dari sekuler dan liberal. Karena mereka suka nyeleneh. Mungkin dulu di Sunan Ampel yang UIN, mereka mengatakan Tuhan membusuk, lalu dijadikan sebagai spanduk. Atau dulu ada di antara mereka mengatakan Tuhan Allah itu Tuhan dewa air. Ada lagi bahasa-bahasa yang lain banyak. Termasuk orang Hollywood lebih sering lagi tuh nyeleneh, karena memang Bani Israel kan Yahudi. Mereka mengatakan Tuhan tidak bisa menolong, Tuhan tidak bisa ini, Tuhan tidak bisa itu. Atau mungkin yang cukup fenomenal yang sama-sama tahulah bahwa di dalam film Titanic itu dikatakan Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan, jangan pura-pura nggak nonton. Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini, kan gitu kan ya? Ini kan bahasa-bahasa nyeleneh. Dan ternyata Allah tunjukkan bahwa nggak tahu itu benar apa enggak, apa sekedar fiksi, yang jelas itulah kebiasaan Bani Israel. Tuhan kalian itu curang, Tuhan kalian itu fakir. Setelah mereka berkali-kali menghujat Allah dengan bahasa-bahasa yang cukup gerenggetan membuat Abu Bakar marah, akhirnya Abu Bakar menamparlah salah satu di antara mereka yang bernama Fanhas, ditampar sama Abu Bakar. Karena ditampar akhirnya Fanhas marah, udah gitu ramai gitu, didamaikan, akhirnya Abu Bakar pulang. Apa yang terjadi berikutnya? Insyaallah setelah salat Isya ya. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq yang direkam di dalam Al-Quran surat Ali Imran 181. Tadi karena Abu Bakar gregetan mendengar ucapan-ucapan dusta, iftira, tuduhan-tuduhan yang luar biasa dari orang-orang Bani Israel kepada Allah. Dan Abu Bakar ini orang yang sangat mencintai Allah melebihi apapun. Maka Abu Bakar gregetannya itu melebihi seseorang yang gregetan ketika ada orang yang mencela ibunya. Bukankah Allah lebih dia cintai daripada dirinya dan bahkan ibunya? Sehingga wajar sekali kalau Abu Bakar marah luar biasa. Lalu dalam kemarahan itu Abu Bakar menampar laki-laki Yahudi yang bernama Fanhas. Setelah itu ramai, kemudian didamaikan, Abu Bakar pun akhirnya pulang. Ternyata tidak selesai di situ. Fanhas langsung menemui Rasulullah SAW. Dan waktu itu ada Abu Bakar juga di sebelah Nabi. Fanhas mengatakan, "Ya Muhammad, inikah agama yang kalian ajarkan? Beginikah akhlak sahabat yang kamu didik?" Dan seterusnya, dia marah-marah di depan Nabi. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi?" "Itu sahabatmu Abu Bakar menampar saya. Dia menyakiti saya, padahal saya tidak punya salah apa-apa." Namanya juga Bani Israel. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu memukul orang?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, demi Allah saya ingin memukulnya lebih dari itu kalau bukan ada perjanjian antara kita dengan mereka." Artinya perjanjian tidak boleh saling menyakiti dan mengganggu. Kalau bukan karena ada perjanjian antara kita dengan mereka, saya ingin membunuh dia ya Rasulullah. "Kenapa ya Abu Bakar?" "Sesungguhnya dia telah mengatakan sesuatu yang sangat keji tentang Allah. Dia katakan Allah fakir dan mereka kaya ya Rasulullah." Rasulullah juga tidak senang mendengar ucapan itu. Tapi Bani Israel lagi-lagi berkelit mengatakan, "Bohong, dia udah menyakiti saya, sekarang memfitnah saya. Abu Bakar ini jahat sekali," dan seterusnya. Akhirnya untuk membela Abu Bakar As-Siddiq, Allah turunkanlah ayat ini. Seketika itu juga kepada Nabi, "Laqad sami'a Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya." Allah membela Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini. Setelah turun ayat Al-Quran, orang Yahudi nggak bisa lagi berkelit. Akhirnya dia pergi dalam keadaan kalah dan tidak bisa mengambil apa yang dia inginkan, yaitu menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Ini biasa, orang Yahudi suka kayak gitu. Bani Israel sering kayak gitu, dan Nabi udah biasa menghadapi yang kayak gitu tuh. Sering mereka datang dan kalau bahasa kita konyol gitu. Sikap mereka itu konyol. Konyolnya gimana? Memang agak-agak unik sih. Kalau kata orang Jawa Timur, dagelan gitu mah. Jadi emang lebih pantas disikapin dengan ketawa aja, nggak usah terlalu serius. Karena emang gaya mereka tuh emang dagelan, konyol. Mereka datang ke Nabi. Nabi lagi berdakwah kepada mereka, kemudian mereka tanya, "Ya Muhammad, sebutkan 3 jawaban dari 3 pertanyaan kami. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kami akan masuk Islam."
Nabi kan senang banget digituin kan. Siapa yang nggak bisa jawab? Orang yang jawabnya Allah kan ya. Lewat Jibril terus dikasih tahu ke Nabi. Jadi apapun pertanyaannya pasti bisa dijawab. Nabi tenang-tenang aja. Wa ma yantiqu anil hawa, enak tuh. Kalau kita kan, kalau nggak bisa jawab gimana? Debat kalau ada pertanyaan gimana kan nggak siap ya. Kalau Nabi siap banget karena jelas-jelas wahyu. Dan yang ditanya oleh mereka Nabi nggak tahu apa-apa sama sekali. Tapi Allah yang memberitahu jawabannya. Mereka bertanya. Salah satu pertanyaannya adalah apa makanan pertama penduduk surga? Ini kan uniknya pertanyaannya, tapi keren juga sih. Apa makanan pertama penduduk surga kata mereka. Dan itu belum ada ayatnya, Nabi juga nggak pernah menyampaikan dalam hadisnya, adanya di kitab Taurat Injil. Dan di hadis-hadis Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Apa makanan pertama penduduk surga? Kata Nabi langsung Jibril ngasih tahu, dibisikin sama Jibril. Jadi ini ujiannya ini ada Jibril kan enak tuh. Ujian ada malaikat. Dibisikin sama Jibril, kata Jibril, makanan pertama penduduk surga adalah kibadil hut, hatinya ikan paus. Mungkin kalau kita bilang kok itu sih makanannya, bukan durian, bukan apa gitu. Hati ikan paus. Jangan dipakai selera kekinian ya, selera kita karena emang kita Allah alam yang jelas. Laisa gimana sih? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qataru ala qalbi basyar. Pasti lebih nikmat. Cuma bahasanya adalah hati ikan paus kata Nabi. Dan itu jawaban gak ada yang tahu selain utul kitab atau ahlul kitab. Bahkan gak semua Bani Israel pun tahu. Karena sifat dari ahlul kitab itu yaktumunal haq, menyembunyikan, merahasiakan wahyu. Mereka gak mau semua orang tahu supaya nanti ayat-ayat itu diotak-atik sama mereka. Itu sifat dasarnya ahlul kitab. Jadi Taurat itu gak diajarin semua kepada Bani Israel. Injil juga demikian supaya nanti ada ayat-ayat yang bisa diotak-atik demi kepentingan mereka. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ketika Nabi sudah bisa menjawab, mereka lirik gimana tadi udah bilang mau masuk Islam. Terus mereka tanya, "Ya Muhammad, kok kamu tahu sih?" Cuma bahasa kita ya. "Kok kamu tahu? Dari mana kamu tahu ya Muhammad?" "Siapa yang memberitahu kepada engkau ya Muhammad?" kata mereka. Kata Rasul, Jibril alaihissalam. "Hah? Jibril itu musuh kami." Pergi mereka, gak mau lagi beriman. Kan konyol tuh. Dagelan kan ya. Hanya gara-gara soal Jibril. Jadi gak ada Bani Israel nama anak mereka tuh Gabriel tuh gak ada. Kenapa? Karena mereka paling benci kepada malaikat Jibril. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Terus Allah katakan siapa yang memusuhi Jibril, Mikail, Rasul, Allah seterusnya, dan Allah adalah musuh bagi mereka. Jadi Bani Israel ini sangat benci pada Jibril. Makanya banyak film-film Hollywood itu diversuskan Gabriel versus Mikail. Michael itu selalu baik, dia membela Adam, dia pro kepada manusia, sementara Jibril itu sebetulnya memfitnah iblis, sehingga iblis yang jadi korban. Kambing hitamnya iblis, padahal penjahatnya, antagonisnya adalah Gabriel. Kayak gitu-gitu lah bahasa film Hollywood itu. Bani Israel banget, nggak perlu bingung lagi, jelas gitu. Mereka sangat benci kepada Jibril. Kenapa mereka benci kepada Jibril? Karena Jibril asal turun pasti bawa perintah larangan. Kayak orang benci kepada ulama, asal keluar fatwa nggak boleh, keluar fatwa nggak boleh. Jadinya nggak senang dengan ulama. Ini nih gaya-gaya Bani Israel nih. Kalau orang yang senang dengan Jibril itu perintah larangan itu baik karena supaya kita tertata hidupnya. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Kaum muslimin itu bertakbir loh kalau turun Al-Qur'an. Orang yang beriman itu kalau turun Al-Qur'an itu mereka kharru sujjadan wa bukiya. Mereka tersungkur, mereka sujud, mereka menangis, mereka bertambah imannya, mereka bahagia, mereka mengatakan alhamdulillah. Bahkan ketika Rasulullah sudah wafat, Umar dengan siapa saya lupa nih adegannya, nanti cari lagi googling ya. Yang jelas adegannya kurang lebih kayak gitu, datang ke rumah seorang istri Nabi dan seorang perempuan dan ditanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah karena rindu kepada Rasulullah?" Kata dia, "Bukan." Tapi kenapa dia menangis? Karena sejak Rasulullah wafat berarti telah terputusnya wahyu. Jadi mereka sedih. Rasulullah wafat gara-gara wahyu terputus. Jadi orang mukmin itu senang dengan turun Al-Quran. Turunnya Jibril mereka senang. Kayak Umar ngelihat Jibril dalam penampilan seorang laki-laki yang sempurna kan. Hadis Ummus Sunnah itu tentang apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Senang setelah itu mereka bahagia. Oh gitu. Tanya lagi, turun lagi Jibril, tanya lagi, senang. Kalau Bani Israel, dia lagi. Dan gak senang dengan Jibril. Tapi mereka senangnya Michael. Makanya nama-nama mereka rata-rata Michael.
Kenapa? Karena Mikail kalau turun bawa rezeki, bawa hujan, bawa rahmat, sama yang gitu-gitu. Bawa manna wassalwa, bawa air, bawa naungan. Masing-masing kan punya tugas, tetapi tahukah kita bahwa Jibril adalah pemimpinnya para malaikat, sehingga Allah tidak menyebutnya malaikat, tapi ruh. Tanazzalul malaikatu waruh. Jibril itu ruh, tidak disebut malaikat, saking istimewanya Jibril alaihissalam. Akhirnya mereka nggak beriman. Ini dagelan. Udah gitu, kesempatan yang lain juga kayak gitu. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak, setelah Nabi menjawab, ada 9 pertanyaan. Ini berat banget ujiannya nih. Kalau kamu bisa jawab, tapi ini beda kabilah lagi kan, Yahudi itu banyak kabilah. Kalau kamu bisa menjawab 9 pertanyaan kami masuk Islam. Kata Nabi, beneran gitu ya. Cius kalau bahasa kita mah. Beneran tuh, beneran kata mereka. Kami berjanji akan, namanya mereka suka ingkar janji. Kami berjanji akan masuk Islam, tapi kamu harus benar jawab pertanyaan 9 ini. Kata, ya udah, silakan. Ditanya ke Nabi, 1 lulus, 2 lulus. Yang ke-9 ini mereka deg-degan. Bisa juga Nabi menjawab 9 pertanyaan. Termasuk yang 9 itu adalah perintah Allah untuk kami dalam hal urusan hari. Kata Nabi, Allah memerintahkan kalian mensucikan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Setelah selesai 9 pertanyaan Nabi bisa menjawab, mereka mengatakan, Nabi bertanya, apakah kalian sekarang sudah mau masuk Islam? Kata mereka, ya Muhammad, dulu Daud itu pernah bersumpah, kata mereka. Jadi buat-buat gitu ceritanya. Daud itu pernah bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah, saya tidak akan ridho jika ada di antara nabi setelah saya yang bukan dari keturunan saya, kata mereka. Makanya bintangnya bintang Daud. Tapi itu bukan Daud yang Nabi ya Allah yang sebenarnya. Daud hanya memakai namanya tapi dengan doktrin yang berbeda. David bersumpah dan dia mengatakan, saya tidak akan ridho jika ada Nabi setelah saya yang bukan dari keturunan saya, itu Bani Israel. Jadi wahai Muhammad, maaf, kami takut Daud marah, jadi kami nggak jadi beriman. Itu gayanya Bani Israel. Apakah Nabi kemudian kayak gitu terus marah kepada mereka? Ya udah, Nabi pergi. Nabi tadi sengaja datang dipanggil sama mereka, Muhammad. Nabi lewat gitu. Coba kayak gimana isengnya mereka tuh. Nabi lagi lewat dipanggil, Muhammad sini. Nabi turun dari keledainya, kemudian duduk. Ada apa? Nabi senang gitu, kirain mau beriman. Ini tak kasih pertanyaan, Nabi jawab nggak mau. Nabi pergi. Besok kejadiannya sama lagi kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya ini juga dialami oleh orang yang terbaik setelah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar waktu itu marah dan menampar Bani Israel. Tapi di depan Bani Israel, Allah nggak mau menghujat Abu Bakar. Ini etika Allah kepada sahabat. Begitu sayangnya Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Padahal menurut Allah itu keliru. Tapi Allah nggak mau ngomong itu di depan Bani Israel. Ntar ketahuan lagi, ayatnya dihujat lagi kan? Coba, Abu Bakar tuh kan ayatnya tentang lo tuh salah, makanya turun ayat. Enggak boleh, karena Bani Israel ini suka mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Dia mengintai gitu. Cari-cari mana ayat yang bisa kita serang kaum muslimin. Maka Allah tidak turunkan ayat itu di depan Bani Israel. Diturunkan ayat membela Abu Bakar dan menghujat Bani Israel, yaitu 181. Ternyata setelah Bani Israel pergi, Allah nasihati Abu Bakar dengan ayat yang lain. Ini etikanya. Ayatnya di mana? Sama di halaman itu, tapi ayat paling bawah, ayat 186. Coba baca ayat 186. Surat Ali Imran. Di halaman yang sama tapi di posisi paling bawah. Di ayat 186 Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wala tasma'un, dari situ coba kita perhatikan. Dan kalian pasti akan mendengar, kata Allah, pasti. Dan kalian pasti akan mendengar dari orang-orang yang ahli kitab dari sebelum kalian dan orang-orang yang musyrik adzan katsira, ucapan yang menyakiti yang sangat banyak. Pasti kalian akan mendengar itu. Jadi jangan heran, jangan panik kalau kalian mendengar mereka nyeleneh, kalau kalian mendengar mereka menghujat Islam, kalau kalian mendengar mereka buat film anti-Islam, kalau kalian mendengar mereka demo untuk membakar Al-Quran, jangan panik, biasa aja. Justru disikapi dengan cara yang luar biasa. Di Amerika mereka membakar Al-Quran, 2 hari berselang kemudian di Gaza, Hamas membuat acara wisuda 20.000 anak hafiz Al-Quran.
Ini cara menyikapi yang paling luar biasa, produktif, cerdas gitu, brilian. Bukan hanya demo, walaupun kadang dibutuhkan. Tapi kalau hanya selalu kayak gitu, kita jadi orang yang gampang dipancing. Tadi saya bilang reaksioner. Dan akan terus dikasih PR oleh mereka. Ini kira-kira untuk buat orang muslim gregetan apa ya? Nah, mereka duduk di antara mereka di kafe-kafe, terus sudah, oh gini aja kita bakar Al-Quran, ramai lagi di seluruh dunia. Gini aja kita buat film tentang apa? Fitnah misalnya, ramai lagi di seluruh dunia. Gini aja kita buat artikel yang menghina Nabi mereka, ramai lagi di seluruh dunia. Kita akan sibuk terus dengan turun jalan, tetapi kita tidak dapat kebaikan apa-apa. Harusnya itu kita sikapi dengan cara yang lebih cerdas dan kita tunjukkan bahwa hak dan batil itu memang gak sama. Kalau batil berbicara jelek, hak selalu berbicara baik. Kalau batil sifatnya itu wajah-wajah mereka itu wajah merenggut, hak itu selalu tersenyum. Kalau yang batil itu yang mewakili kebatilan selalu marah, yang hak itu selalu memaafkan. Karena hak dan batil itu gak pernah sama. Tapi kalau hak dan batil sudah sama, berarti kita sudah salah menempatkan diri dalam membela kebenaran. Kalau mereka menghujat kita, kita balas menghujat mereka. Terus mana bedanya hak dan batil? Bagaimana hak itu bisa disebut lebih unggul daripada yang batil kalau sikapnya sama? Itulah yang diajarkan Rasul dengan akhlak yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, walaupun ayat ini bukan hanya khusus untuk Abu Bakar, kalian pasti akan mendengar dari ahlul kitab dan orang musyrik kalimat-kalimat adza. Adza itu yang menyakiti, yang gergetan. Katsira, banyak sekali. Terus kata Allah apa? Wa in tasbiru وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kalau kalian bersabar, lalu kalian bertakwa kepada Allah, fokus saja dengan amal kalian, maka itulah yang disebut dengan perkara yang membutuhkan azam yang kuat. Jadi orang yang kuat bukan orang yang bisa membalas, tetapi orang yang bisa bertahan, sabar, dan tetap ya istiqomah di jalan Allah, fokus dengan misi dan amal solehnya. Jadi kita gunakan semangat gregetan kita itu bukan hanya untuk berteriak. Kalau saya lebih senang menggunakan semangat gregetan kita itu untuk berkarya daripada berteriak. Berteriak terdengar hanya dalam hitungan detik, setelah itu hilang. Tapi berkarya akan mengabadi, bahkan menyejarah sampai generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau kita marah kepada orang kafir karena hujatan mereka kepada Islam, kita harus berpikir satu karya baik yang harus kita lakukan hari ini. Jangan hanya ketika kita marah, kita teriakin mereka, maka hilanglah suara itu dalam hitungan detik. Apa baiknya? Walaupun terkadang dibutuhkan, tapi kalau selalu demikian, maka kita akan selalu berada selangkah di belakang mereka dan selalu menunggu PR apa yang diberikan oleh mereka. Jangan menunggu PR dari mereka, biar mereka capek ngasih PR tapi nggak pernah dikerjain. Lama-lama bosan sendiri kan, dikasih PR, kasih PR. Kok orang-orang muslim malas banget ya ngerjain PR kita, udah nggak usah kasih PR lagi. Mereka kasih PR, dicuekin. Ngasih PR, dicuekin kan akhirnya pundung fi sabilillah kan ya. Fi sabilillah taghut itu mah. Pundung fi sabilillah taghut. Nah, kita gak usah fokus dengan itu. PR mereka ada yang kadang-kadang memang butuh direaksikan sewajarnya dengan porsi yang benar. Tetapi sebagian besarnya emang biarin aja, ntar hilang sendiri. Biar seperti peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau kita sibuk dengan suara anjing menggonggong itu, kafilah nggak jalan-jalan. Kapan sampainya? Ntar habis bekal, tapi kita masih di tengah jalan. Ini peribahasa yang walaupun kita tidak menyebut mereka dengan istilah tadi, hanya maksudnya gitulah, peribahasa kan bukan saya yang peribahasa gitu ya. Jadi tetap aja jalan fokus. Kalau saya lebih suka menyebutnya dengan istilah visioner. Kita harus berpikir apa yang sedang kita kerjakan, apa cita-cita kita, apa yang ingin kita raih, peradaban atau kemenangan Islam atau berkuasanya Islam dengan keadilan, fokuslah di situ. Hal ini direaksikan secara wajar. Tapi yang harus lebih luar biasa adalah fokus kita kepada amal-amal kita, kerja-kerja kita, dakwah kita. Baru nanti bisa sampai ke tujuan. Akhirnya Allah katakan demikian, kalian akan mendengar itu. Bukan hanya dari orang syirik, tapi ahlul kitab. Ahlul kitab itu kan bagian dari kita juga. Bahkan ada fikih boleh menikah dengan ahlul kitab kalau tidak ada muslim atau sedikit muslimahnya. Bagi yang jomblo, tapi insya Allah di Al-Latif masih belum perlu ahlul kitab ya. Banyak nih yang jomblo muslimah. Jadi nggak perlu cari ahlul kitab dulu. Tapi kalau kita berada di sebuah negeri yang muslimahnya sedikit, maka dibolehkan menikah dengan ahlul kitab menurut Imam Syafi'i dengan ayat tentang bolehnya menikah dengan ahlul kitab. Artinya dia bagian dari internal kita, sesama pembaca Alkitab. Artinya kadang yang menghujat kita itu bukan orang lain, sesama muslim juga, yang dia baca Quran juga, yang dia juga sholat, bahkan sholat Jumatnya sama-sama, bahkan kadang-kadang dia khutbah Jumat juga tuh.
tapi dia menghujat Islam, maka dari itu gak usah heran. Kalian pasti akan mendengar itu dari mereka. Dan mereka bukan orang bodoh, mereka bukan orang yang lemah. Maka kalau kalian ingin menguasai dan mengalahkan mereka, jangan mengalahkan mereka dengan suara kalian, tapi kalahkanlah mereka dengan sikap dan akhlak kalian. Karena hati itu tidak dikuasai dengan kekerasan. Hati itu dikuasai dengan lemah lembut dan dengan akhlak yang mulia. Makanya Allah mengatakan la ikraha fiddin. Kenapa Allah bilang la ikraha fiddin? Karena nggak akan pernah berhasil ikrah dalam agama. Agama itu urusan keyakinan. Jadi nggak akan berhasil memaksakan keyakinan orang. Nggak akan mungkin. Tapi berhasil dengan cara akhlak. Sehingga kalimatnya wa'allafa baina qulubikum. Maka Allah melembutkan lalu melunakkan hati kalian. Jadi ta'liful qulub. Sehingga orang yang sedang dibujuk hatinya itu disebut mu'allaf. Bukan orang yang baru masuk Islam. Orang yang sedang dibujuk hatinya. Jadi orang yang kalau misalnya kita ada teman non-muslim nih. Pengen ngebujuk dia supaya sama-sama dapat hidayah. Mudah-mudahan nanti di akhirat bertemu di surga. Maka caranya kita jadikan dia mu'allaf. Gimana maksud menjadikan dia mu'allaf? Kita jadikan dia orang yang sedang kita bujuk. Dibujuk dengan berbagai hal. Termasuk membujuknya dengan harta. Bisa membujuknya dengan jabatan. Bisa membujuknya dengan pergaulan, dengan persahabatan. Bisa membujuknya dengan bantuan-bantuan. Tetapi tidak boleh memaksanya. Bahkan termasuk memaksa ketika dia butuh, kita bantu dengan syarat masuk Islam itu nggak boleh. Itu haram. Karena itu termasuk memaksa. Mereka kan begitu. Kalau ada yang sakit, nggak ada obat, nggak bisa berobat, ditawarkan obat gratis tapi masuk agamanya. Kalau kita nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau bantu dia, kalau kita mau ngasih dia kebaikan, jangan dalam tema dia sedang terpojokan atau sedang dalam kesulitan dan nggak ada pilihan. Dan itu namanya memaksa. Umar pernah terjebak di situ. Ada seorang wanita tua punya banyak hutang, Nasrani, datang kepada Umar. Umar Amirul Mukminin minta dibayarkan hutangnya. Ya Amirul Mukminin, bantu saya bayar hutang saya. Saya nggak punya keluarga, nggak punya wali, saya wanita tua, nggak punya pekerjaan. Kata Umar, berapa hutang ibu? Beberapa dinar. Kemudian Umar membayarkan hutangnya. Nggak lama setelah itu ngelihat ternyata wanita itu pakai kalung salib. Agamanya Kipti, agama Ortodok, Kristen Ortodok. Umar kemudian berpikir, oh saya ajak aja nih, ya ibu udah ngelihat kan Islam itu baik? Ya kata dia, kenapa ibu nggak masuk Islam? Diajak dalam waktu yang sama ketika Umar membantu. Padahal Umar nggak maksa, cuma sekalian bantu, sekalian ngajak kan gitu ya maksudnya Umar. Ternyata dia bilang, enggak, saya mah wanita yang sudah tua, udah nggak sanggup mikiran kayak gitu-gitu. Yang penting hidup saya jalanin aja. Gitu itu dia nggak mau mikir tentang yang mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya hidupnya udah saya jalanin aja. Setelah itu Umar jadi berpikir, tadi saya termasuk memaksakan enggak? Dia tanya kepada Ali dan kata Ali itu termasuk ikrah, memaksakan. Akhirnya Umar beristighfar, minta ampun pada Allah, datang ke ibu itu lagi minta maaf. Kenapa minta maaf ya Amirul Mukminin? Gara-gara saya ngajak ibu untuk masuk Islam ketika saya membantu ibu, itu enggak boleh dalam Islam. Luar biasa, akhlak Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau udah masuk Islam, ada konsekuensi, dipaksa untuk menjalankan syariat. Sebagaimana Nabi mengatakan, seandainya bukan khawatir keselamatan perempuan dan anak-anak, aku ingin membakar rumah orang-orang yang nggak pernah ke masjid. Berarti kan dipaksa kan? Itu kepada muslim. Memang dipaksa menjalankan syariat secara bertahap. Setelah ditarbiyah, dididik dulu. Kenapa? Analoginya gampang. Nggak ada yang maksa orang untuk masuk organisasi kita. Kita nggak boleh maksa orang, ayo masuk organisasi kami, misalnya komunitas kami, nggak boleh maksa-maksa. Tapi kalau sudah masuk organisasi, dia harus ikut rule, SOP, berbagai macam aturan yang ada di organisasi itu. Tapi nggak dipaksa untuk masuk. Sama kayak misalnya nggak dipaksa untuk masuk ke sebuah masjid. Tetapi kalau udah masuk, dia harus menghargai adab-adab masjid. Jangan masuk ke masjid sesuka dia. Tapi kalau misalnya dia nggak mau masuk juga nggak akan dipaksa. Begitulah aturan dalam Islam. Makanya non-muslim gak usah khawatir kalau kita mau menerapkan syariat. Pastinya hanya untuk muslim saja. Bahkan kalau ada orang muslim bilang ke temannya yang non-muslim, lu pakai jilbab lo, gak boleh itu. Biarkan dia gak pakai jilbab. Katakan saja kepada muslimah agar mereka menutup auratnya. Non-muslim biarkan dia dengan tidak menutup auratnya. Non-muslim biarkan dia dengan ritualnya. Non-muslim biarkan dia dengan syariatnya. Lakum
dinukum wali yadin. Masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri. Tidak boleh saling mengganggu. Jadi kalau kita mau menerapkan syariat di negara ini, itu nggak ada hubungannya dengan muslim. Jadi mereka nggak usah khawatir. Misalnya undang-undang pornografi, pornoaksi diterapkan untuk kaum muslimin, ya berarti nggak usah khawatir. Kalian terserah berzina. Bukankah itu zina itu tidak ada dalam hukum mereka, tapi ada dalam hukum kita, dan kita tidak akan merajam non-muslim yang berzina karena bukan bagian dari syariat mereka. Artinya, tapi kalau dia udah masuk Islam, maka dia punya konsekuensi dari syahadatain. Konsekuensinya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Tapi dengan batas kemampuannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Banyak sebetulnya yang bisa kita bahas dari hal ini. Dan intinya adalah mari kita belajar lemah lembut dan santun. Bahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah itu kan tahu banget siapa Musa ya. Musa nggak sengaja mukul orang mati kan? Kayak gitu malaikat datang ditonjok buta mata malaikat. Musa salah satu nabi yang paling yang paling kalau fisiknya paling maco, kekuatannya tuh paling Mike Tyson-nya lah. Mike Tyson-nya para nabi gitu. Wah, paling kuat tuh kalau nonjok orang langsung mati, itu Musa. Nah, Allah tahu Musa hambanya yang satu ini orangnya keras gitu. Tapi di sebelahnya ada yang sangat lembut, Abu Bakarnya, yaitu Harun. Lalu Allah berfirman kepada mereka berdua, wa qula lahu, ucapkanlah kepada Fir'aun. Fir'aun, bukan ayah kita, bukan ibu kita, Fir'aun loh. Bukan suami, tapi Fir'aun. Bukan istri, tapi Fir'aun. Bayangin, gak ada orang yang lebih celaka daripada Fir'aun di antara manusia. Katakanlah kepada Fir'aun itu, qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Bayangin. Terus gimana dengan ayah kita, dengan ibu kita? Masa kita yang udah rajin ngaji biasanya tuh agak gampang gregetan tuh kalau udah rajin ngaji, terus orang tua kita mempertanyakan, kamu dari mana aja? Dari masjid. Ngapain? Kayak cerita kemarin teman dari Makassar kan, ke diskotik kemana, orang tuanya nggak masalah, tapi giliran ke masjid orang tuanya nggak percaya. Di telepon, kamu ada di mana nih? Lagi nonton, lagi ngapain misalnya? Dugem, orang tuanya, oh ya. Tapi giliran, di mana kamu? Lagi itikaf di masjid. Hah, ngapain kamu di masjid? Heran kan orang tua? Karena ada yang kayak gitu, rajin ke masjid, taklim, terus sudah mulai ada perubahan, rajin tahajud, jidatnya mulai hitam, celananya di atas mata kaki, mulai luar biasa. Akhirnya orang tuanya, ya aliran apa nih? Jangan-jangan nih radikalisme, terorisme, dan seterusnya kan gitu. Sehingga orang tua kita tanpa mereka pahami dan belajar itu, namanya orang tua ke anak, khawatir. Karena kekhawatiran kadang-kadang agak emosi, kadang-kadang agak terlalu underestimate, kadang-kadang terlalu membatasi. Nah, di situ kita kadang-kadang agak gregetan. Apalagi kita yang baru sadar nih, masih ada semacam, walaupun nggak harus tepat istilahnya, ya, istilah saya aja, puber spiritual. Gimana puber spiritual? Baru merasa suci, semuanya kotor di mata kita. Jadi baru taubat nih, suci lagi semangat-semangatnya. Ini celah banget nih. Ini apa ini hal ini. Semuanya jelek di mata kita gara-gara kita lagi suci-sucinya lagi ngejos gitu ya. Nah, ini di sini nih kita harus belajar yang bijaksana. Saya juga pernah ngalamin itu ketika saya awal-awal dulu SMA dapat dakwah hidayah lewat tabligh, rajin ke masjid, pas pulang ke rumah ngelihat rumah itu jahiliyah. Wah, rumah saya ini jahiliyah semua ini. Dolalahnya, kesesatan ini. Akhirnya saya marah-marah ke kakak saya yang tentara. Dia bilang, kamu ngapain ke masjid? Sholat jamaah. Abang kenapa nggak pernah sholat jamaah? Laki-laki itu harus sholat jamaah. Saya ceramahin itu di rumah. Dia heran dia, kenapa kamu jadi pintar ceramah? Makanya datang ke masjid. Ramai di rumah bertengkar dengan abang saya. Terus dia suka nyeleneh gitu. Dia perolok-olok. Saya bantah, dia perolok-olok lagi. Karena masih puber tadi, semangatnya itu tinggi tapi tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Akhirnya nggak berhasil dakwahnya. Setelah lama ditasyil, didakwahin, ditarbiyah, baru akhirnya perlahan-lahan, oh nggak boleh kayak gitu caranya. Akhlak, tunjukkan akhlak. Akhirnya setelah kita tunjukkan akhlak, dia justru tertarik. Oh ternyata ke masjid itu bisa buat orang jahat jadi baik ya. Bisa buat vokalis jeruji itu jadi muazin gitu kan. Ini baru orang akhirnya datang sendiri, nggak usah ceramahin apa. Kadang-kadang ceramah, tapi lebih menarik lagi bukan ceramahnya. Ketika seorang vokalis jeruji azan, itu akan menjadi daya tarik bagi vokalis-vokalis lain juga untuk azan. Saya tidak bilang untuk meninggalkan musiknya, ini urusan pribadi, tapi untuk azan di masjid. Ketika seorang skateboarder azan sholat subuh, yang dulunya dia subuhnya mabuk, sekarang malah azan subuh, itu kan jadi daya tarik. Itu yang ditampilkan. Itu yang kita ingin, bukan pamer. Ini urusan hati, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari riya. Tetapi kita ingin agar orang semuanya tahu bahwa ke masjid itu memperbaiki akhlak,
Bukan justru gara-gara ke masjid jadi gampang marah. Kamu sejak rajin ke masjid kok gampang banget marah? Sedikit-sedikit bilang saya ini ahli neraka, ahli neraka. Senang banget dengan kata-kata neraka. Nah, jadi justru kalau udah rajin ke masjid, jadi lupa dengan istilah neraka, lebih banyak dulu istilah surga. Nanti aja masalah nerakanya belakangan. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sebelum ditutup, ada pengumuman pertama. Alhamdulillah nih, kita bertambah lagi halaqah ilmu. Insya Allah mulai minggu ini ya, malam Ahad, kita akan tambah satu taklim lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Evi, yang mungkin kajiannya lebih renyah dan lebih bahas tentang kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih mudah memahami Islam dalam persepsi yang lain. Jadi alhamdulillah ada Senin dengan Ustadz Rahmat, kemudian ada Rabu, kemudian ada sebetulnya setiap hari sih ada Kamis juga belajar tahsin nih yang pengen memperbaiki bacaan, kemudian juga Jumat ada Maqamat belajar bacaan yang berirama lebih baik, tapi bukan makom Sunda dan Jawa. Insya Allah makom Kurdi ya, makom yang lebih menarik dan yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian Sabtu malam bersama Ustadz Evi Insya Allah. Kemudian yang kedua pengumuman kita akan adakan program Qiyamul Lail lanjutan dari Mabit Itikaf Ramadan kemarin. Kali ini kita akan adakan sebulan 2 kali, 2 mingguan Qiyamul Lail. Dengan target berurutan dari mulai Al-Baqarah, satu pertemuan Qiyamul Lail itu 1 juz, terus selama 10 bulan, selama 11 bulan berarti 22 juz. Sisanya 8 juz nanti akan kita lanjutkan di Itikaf Ramadan tahun depan. Targetnya malam 27 Ramadan kita bisa khatam Al-Quran di dalam sholat. Kalau khatam Al-Quran di luar sholat itu udah biasa. Tapi khatam Al-Quran di dalam sholat ini salah satu sunnah Nabi yang luar biasa dan doanya sangat mustajabah. Makanya untuk itu kalau bisa terutama yang laki-laki karena nggak ada halangan, hadir setiap Qiyamul Lail untuk menyimak di dalam sholat. Mudah-mudahan kalau terpaksa tertinggal gara-gara emang ada hajat yang nggak bisa ditinggalkan, baca sendiri di dalam sholat, tahajud. Karena dalam tahajud boleh membaca Al-Quran, nanti yang sisanya kita bareng-bareng. Insya Allah malam 27 Ramadan tahun depan kita akan sampai di surat An-Nas dan akan membaca doa khatam Al-Quran yang insya Allah kata Nabi doa yang paling mustajabah. Ini Qiyamul Lail. Kemudian yang ketiga, hari Minggu itu kita selalu mengadakan kegiatan namanya Wa'iddu. Wa'iddu itu kegiatan olahraga fisik. Pertama, tujuannya adalah untuk semakin mengeratkan ukhuwah di antara kita. Karena kalau kegiatan taklim kayak gini, kadang-kadang kita nggak sempat ada waktu untuk saling interaksi. Makanya di acara-acara Wa'iddu nanti juga ada acara gathering kayak misalnya berkemah di mana, itu kita akan saling lebih mengenal. Kenapa harus kayak gitu? Karena dakwah itu jamaah. Bukan amal fardiyah, tetapi dakwah itu amal jamaah. Dan bukan untuk membentuk komunitas apa sih, nggak harus jadi sis, tapi kita bareng-bareng. Nggak harus disebut saya nih pemuda hijrah, karena kita emang nggak berhijrah dari dulu juga udah baik misalnya ya. Nggak masalah, nggak harus disebut pemuda hijrah, nggak harus disebut sis. Yang penting kita bareng-bareng lebih saling kenal. Karena pengalaman saya 5 tahun mengajar di Al-Latif dulu, bahkan kita nggak saling kenal kecuali nama dan itu pun nggak semua nama kita tahu. Tapi sejak kita ngadain acara olahraga, kemudian kita belajar berkuda di Parompong, jadi lebih saling kenal, jadi silaturahimnya terbangun, jadi lebih dekat, jadi bersahabat. Dan itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Allah mengikat hati mereka lewat kegiatan di luar taklim juga. Kemudian nanti juga akan ada materi sedikit setelah olahraga, materi hadis-hadis seputar urusan fisik. Motivasi olahraga dalam Islam. Ternyata olahraga itu nggak semata-mata masalah kesehatan, tapi juga sunnah yang sangat dianjurkan. Terus six pack itu bukan hanya masalah kekinian ya. Six pack itu kayaknya Nabi Musa tuh six pack banget kayaknya tuh ya. Paling six pack itu Nabi Musa tuh. Kemudian Nabi Muhammad pastinya gagah banget. Apalagi Khalid bin Walid mungkin bukan six lagi udah 9 pack kali ya. Khalid gitu loh, artinya ini fisik-fisik yang dahsyat daripada sahabat ini sunnah Nabi juga dan sunnatus sahabah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan itu semuanya. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa, terutama dalam bab yang tadi ar-rifqu wal hilmu, lemah lembut dan santun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, siang malam kami melakukan dosa. Bahkan kami melakukan dosa ketika kami sudah tahu bahwa itu adalah larangan-Mu, ya Allah. Kami selalu kalah di hadapan syaitan dan hawa nafsu kami sendiri, ya Allah. Siang malam kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Siang malam kami berkhianat kepadamu dengan mata kami, ya Allah. Berkhianat kepadamu dengan lisan kami, ya Allah. Berkhianat kepadamu dengan telinga kami, ya Allah. Berkhianat kepadamu dengan pikiran kami, ya Allah. Berkhianat kepadamu dengan hati kami, ya Allah. Berkhianat kepadamu dengan tangan dan kaki kami, ya Allah. Siang malam kami berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, seolah-olah kami berpikir Engkau tidak melihat dan mendengarnya, padahal kami tahu Engkau maha melihat dan maha mendengar, ya Allah. Tapi kami lupa akan hal itu karena kami ditutupi oleh hawa nafsu dan syaitan. Ya Allah, kami ulangi lagi perbuatan dosa yang kami telah sesali di masa yang lalu. Kami ulangi lagi perbuatan dosa setelah kami mengaku bertaubat kepadamu, ya Allah. Tetapi apabila kami tidak kembali kepadamu, adakah bagi kami Tuhan selain Engkau, ya Allah? Tidak ada Tuhan yang tepat kami kembali kepadanya kecuali kepada Engkau, ya Allah. Kalau kami berdosa, lalu kami tidak meminta ampun kepadamu, adakah yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau, ya Allah? Sungguh hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa, ya Allah. Meskipun kami untuk kesekian kalinya mengulangi kesalahan yang sama, maafkanlah kami, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk benar-benar bisa meninggalkan dosa itu selama-lamanya dari hidup kami, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang mati di ujung hayat kami dalam keadaan sedang bermaksiat dan berbuat dosa, ya Allah. Sungguh besar dan banyak dosa-dosa kami, tetapi kami menganggapnya kecil sehingga kami enggan bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, rahmati kami, ampunkan dosa orang tua kami, ayah dan ibu kami, ya Allah. Sungguh mereka tidak mengerti. Seandainya mereka mengerti sebagaimana apa yang kami mengerti, pasti mereka juga akan bertaubat sebagaimana kami bertaubat, ya Allah. Seandainya mereka tahu bahwa dosa itu akan berat sekali tanggungannya di akhirat, pasti mereka akan meninggalkan dosa itu, ya Allah. Tapi mereka belum mengerti, dan berikanlah mereka pemahaman jika mereka masih hidup, ya Allah. Dan ampunkanlah mereka dan rahmati mereka jika mereka telah wafat, ya Allah. Mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Dulu sedikit taklim, sedikit ulama, mereka sibuk untuk merawat kami sampai mereka tidak sempat belajar agama, ya Allah. Mereka sibuk mencari nafkah untuk kami sehingga mereka tidak berpikir untuk memperbaiki amal soleh mereka, ya Allah. Maafkanlah mereka, ya Allah. Sungguh itu semuanya pasti karena beban-beban yang kami berikan kepada mereka, ya Allah. Ibu kami tidak sempat berpikir tentang bagaimana menghijabi auratnya dengan syar'i karena dia sibuk untuk mencari nafkah untuk kami, untuk merawat kami, menyusui kami, membimbing kami. Semua pikiran dan tenaganya dia curahkan untuk kebaikan kami, ya Allah. Sungguh beban kamilah yang membuat mereka jauh dari Engkau, ya Allah. Maafkanlah kami dan maafkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hati yang selalu khusyuk dalam mengingat-Mu, ya Allah. Jangan jadikan hati kami ini hati yang nyaman dalam kelalaian. Jangan jadikan hati kami ini hati yang membatu, yang tidak bisa mendapatkan getar-getar iman ketika mendengar dan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jangan jadikan hati kami seperti hati orang-orang yang telah Engkau murkai di antara Bani Israel. Jangan jadikan hati kami seperti hati Firaun yang telah datang 2 nabi sekaligus kepadanya tetapi tidak bermanfaat hidayah baginya. Padahal Engkau telah mendatangkan bagi kami banyak para ulama, banyak para guru untuk mendakwahi kami, tetapi semua itu hanya menjadi sia-sia. Kami berlindung dari sikap hati yang seperti itu, dari hati yang keras membatu seperti itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami.
anugerahkanlah kepada kami sikap lemah lembut dan santun. Maafkanlah sikap kasar kami. Maafkanlah sikap-sikap kami yang tidak mencerminkan seorang muslim. Kami mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tetapi kami tidak mencerminkan agama Islam. Kami mengaku orang yang membaca Al-Quran, tetapi kami tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Kami mengaku paling setia mengamalkan dan menghidupkan sunnah, tapi tidak mencerminkan sunnah Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Maafkanlah kami karena kealpaan kami. Kami ini bodoh, ya Allah. Kami salah, lalu kami mencoba untuk memperbaikinya lagi. Kami salah lagi dan memperbaikinya lagi, ya Allah. Maafkanlah sikap kasar kami kepada ibu kami, ya Allah. Harusnya kami tidak pernah mengatakan uf sekalipun kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Harusnya kami yang sudah rajin ke masjid mencontohkan kepada adik-adik kami, kakak-kakak kami bagaimana akhlak kepada orang tua. Tetapi kenyataannya orang yang tidak pernah ke masjid jauh lebih baik akhlaknya dari kami yang sudah rajin ke masjid. Maafkanlah kami, ya Allah. Orang mencela agama ini bukan karena agama ini tercela, tetapi karena kami tidak menunjukkan kemuliaan agama ini dalam akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami kepada ibu kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami kepada ayah kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami kepada keluarga kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami kepada anak kami, ya Allah. Jangan sampai anak kami meniru yang buruk dari kami, ya Allah. Jangan sampai anak kami belajar kata-kata yang buruk itu justru dari kami, ya Allah. Jangan sampai anak kami ini belajar marah yang tidak terkendali justru dari ayah dan ibunya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Maafkanlah kami yang telah memberikan teladan yang buruk dan contoh yang tidak terpuji kepada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kelapangan dada sehingga kami bisa bersikap bijaksana kepada orang-orang yang berbuat jahat dan jahil kepada kami, ya Allah. Agar dengan sikap bijaksana itu Engkau mengangkat derajat kami, ya Allah, dan juga memberikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah malam ini kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang terngiang-ngiang dalam pikiran kami, tetapi ilmu yang bisa menjadi lakon kehidupan kami, yang bisa menjadi karakter dalam keseharian kami, ya Allah. Ilmu yang kemudian menjadi memperbaiki akhlak-akhlak kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi nggak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, ya Bilal ada apa, kamu mimpi buruk? Enggak, justru ini mimpi baik. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan. Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, ya Bilal, kami rindu kepadamu, sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal. Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh. Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul.
melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, kedua hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak,
Fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?